Saya Min di kampung Ya. sering ditanya dengan jiran-jiran sebelah. Sebab saya dengan Amin ini kampungnya lain. Ditanya pertanyaan seperti ini. Tanya apa? Pertanyaan seperti ini. Seenak apakah saudara kamu kerja di sana? Ya. Sampailah hanya duduk sekejap di kampung sudah masuk Malaysia lagi. Tak sampai 1 bulan merantau balik ke Malaysia lagi. Takim adik kamu kemana? Sudah balik lagi. Itu kan tak sampai 1 bulan. Kenapa langsung masuk ke Malaysia gitu? Terus saya jawab macam ini. Ya. Karena kalau duduk di kampung, Mbak, gitu kan. Mungkin ya di sini kan tahu sendiri. Kalau lama-lama duduk kampung, tabungannya cepat habis. Saya cakap macam itu. Terus adik kamu yang Amin itu juga di sana. Iya. Mau balik kamu juga? Iya. Sebelum mau balik kampung dia tanya, mau balik kamu juga? Iya. Tapi katanya juga tidak lama cutinya, mungkin hanya beberapa minggu saja. Masya Allah, lah jauh-jauh kerja di Malaysia kok cutinya hanya apa? 2 minggu. 2 minggu saja. Sebenarnya di sana itu cari uangnya semudah apa sih sampai penasaran seperti itu, Min? Kan namanya orang kampung ya kan, Iya. sering apa cakap-cakap macam itu, saya cakap alhamdulillah lah. Namanya rezeki, saya cakap macam itu. Tapi juga ada juga gini, Ya. nyatanya berpuluh-puluh tahun cuma dapat itu saja, namanya orang kan. Tapi setidaknya sahabatku semua, kita merantau ini bukan untuk langsung jadi auto kaya raya, tapi untuk mencari pengalaman yang baik dan ilmu yang positif. Betul sekali. Dan hari ini kita orang nak masak-masak. Kalau tak punya saudara yang merantau di Malaysia, mungkin Bang Toha kalau rindu dengan makanan-makanan yang ada di Malaysia, susah nak jumpa di kampung sahabatku semua. Dan alhamdulillah kali ini Amin masak tom yum. Min, Ya. masak tom yum. Selepas masak tom yum ini masak apa lagi, Min? Insya Allah mau masak asam pedas. Mau masak asam pedas. Bila mau masak asam pedas? Mungkin lusa. Mungkin lusa. Ya. Terus ayam kurma bila? Ayam kurma. Ya seterusnya lah. Seterusnya ya? Ya. Jadi masak-masak terus. Masak-masak terus ya? Ya. Jadi hari ini mau makan tom yum di rumahnya Amin sahabatku semua. Next insya Allah nanti mungkin juga di rumahnya Bang Toha. Kalau sudah tidak busy ya kan. Ya. Sebab kalau Bang Toha buat acara ya kan, mungkin harus menunggu istri tutup kedai terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah selama bertahun-tahun, belasan tahun merantau di Malaysia, di kampung sudah mendapatkan hasil apa Bang? Alhamdulillah punya usaha kecil-kecilan sahabatku semua. Ya cukup-cukup untuk makan bagi kita orang kampung, sangat bersyukur Min ya. Sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali sahabatku semua. Dan akhirnya nih alhamdulillah adik saya Amin tengah masak tom yum. Memang dia orang ini sangat rajin kalau di Malaysia, suka masak-masak terus. Bahkan tiap petang dia selalu masak. Siapa yang ngajarin masak-masak terus? Masak daging kecap, ayam kecap. Itu dulu teman saya satu rekan kerja. Oh, dari mana dia? Orang dari mana? Malaysia juga. Oh, dari Malaysia juga. Malaysianya mana? Malaysianya Sarawak. Oh, Malaysianya Sarawak. Ya. Tapi beliau sudah balik kampung. Balik kamu di Sarawak. Ya. Dia tukang masak. Oh, tukang masak. Terus kamu tengok dia terus ya? Ya, dia kasih resepi, kasih tahu caranya masak seperti ini, seperti ini. Akhirnya kamu lama-lama pandai sendiri ya? Ya. Jadi kita orang kalau di Malaysia sahabatku semua, kita sembang-sembang bercakap dengan warga sana itu ya macam seperti di kampung sendiri Min ya. Iya. Meskipun kadang-kadang kalau di media sosial netizen Indonesia dengan netizen Malaysia tuh nampak macam apa ya? Macam nak berperang ya kan. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyata orangnya asik-asik ya. Asik seperti saudara sendiri. Min, gini, pernah nggak kamu dibully? Ya kan, dibully. Dibully gimana maksudnya? Maksudnya dibully kan kamu daripada Indonesia ya kan dibully. Hei, ini apa maksudnya dibully, diremehkan warga Malaysia enggak kan? Ya Allah. Nggak pernah. Nggak pernah kan? Yang ada saya kalau jumpa di kedai, orang Malaysia suka tersenyum walaupun tidak kenal. Mereka membagi senyuman. Membagi senyuman ya? Iya. Dan di sana yang bikin saya salut, saya padahal nggak kenal. Ketika saya makan di kedai dan mungkin beliau ada rezeki lebih, ketika saya mau membayar katanya nggak usah, sudah dibayar. Saya sempat terkejut, hah? Sudah dibayar? Siapa yang bayar Kak? Itu tadi Pak Sid tadi. Ya Allah, padahal nggak kenal. Mungkin beliau tahu saya daripada Indonesia, mungkin beliau tahu ini orang Indonesia, mereka bekerja, saya ada rezeki, saya belanja lah. Mungkin seperti itu. Itu normal dan hal biasa ya di Malaysia. Biasa. Min, Ya. pernah nggak
kawan kamu itu bertanya-tanya dan penasaran dengan warga Malaysia di sana seperti apa, Pernah, terus perilakunya dengan warga Indonesia seperti apa, pernah nggak? banyak sekali, Banyak sekali, banyak sekali. sampai penasaran macam itu. Penasaran teman-teman saya dulu, bukan yang ini ya, yang tahun kemarin saya balik, mereka tanya, Min sudah sampai kampung? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana di sana? Apakah sana orangnya baik-baik? Dan kamu kok betah di sana? Alhamdulillah di sana serasa kampung sendiri. Saya jelaskan mas secara detail. Dan tergantung kita kalau merantau itu yang penting adab sopan santun, dan yang penting lagi jangan sampai ilegal. Karena saya masuk secara resmi, saya di sana disambut dengan warga sana juga sangat baik, alhamdulillah. Saya jelaskan seperti itu, dan bahkan kadang-kadang saya dibelanja makan juga, kadang-kadang kita orang diajak pergi ke rumahnya, Temada Kenduri. Jadi saya jelaskan seperti itu, saya jelaskan secara detail, alhamdulillah. Dan kata teman saya, jadi semua orang itu sama ya Min, sebenarnya sama, tergantung kita ya. Kalau kita di negara orang, kita harus menjaga adab, menjaga sopan santun, menjunjung tinggi adat negara tersebut, insya Allah kita akan diperlakukan secara baik. Min, Ya. dan kemarin saya juga ditanya sama tetangga saya ya kan, Ya. adik kamu loh kok lama-lama di sana kalau merantau, kok sering bolak-balik ya kan, kenapa nggak terus merantau lama sekalian pulangnya terus nggak balik lagi gitu. Sebenarnya di sana itu ada apa kok sampai kelihatannya merasa nyaman banget sampai nggak istilahnya sampai nggak mau duduk kampung gitu. Kenapa lebih suka langsung merantau di sana lagi? Paling-paling kalau di kampung duduknya hanya 1 bulan, bahkan 2 bulan nggak pernah. Saya penasaran dengan Dia penasaran penasaran dengan saya punya saudara lah seperti Amin, Takim. Dia penasarannya itu kenapa kok sampai segitunya bolak-balik merantau di Malaysia sampai bertahun-tahun, sampai betah seolah-olah tak mau duduk di kampung sendiri gitu. Oke, saya mau jawab. Bukan saya tak mau duduk di kampung, karena ya satu, di sana saya bekerja, saya sudah ada tanggung jawab kerja, dan alhamdulillah bos saya sudah percaya kepada saya. Satu ya. Yang kedua, untuk mencari lapangan pekerjaan untuk saat ini di kampung saya memang susah, cukup kalau untuk makan, tetapi kebutuhan orang berbeda-beda. Dan alhamdulillah teman-teman saya juga menyemangati saya, Min, mumpung masih muda, anak masih kecil, bekerja di Malaysia, cari uang yang banyak untuk modal. Nah, itu tujuan saya. Kenapa saya di kampung duduk sebentar, balik lagi ke Malaysia? Karena saya di kampung juga ada keluarga, balik cuti sebentar, dan akan balik kerja kembali di Malaysia. Kenapa nggak mau duduk di kampung lama? Karena lama-lama kalau duduk di kampung, kalau saya nggak kerja ya uangnya cepat habis. Itu sebabnya sahabatku semua. Jadi kita orang sekeluarga itu kalau merantau di Malaysia cukup lama ya karena alhamdulillah punya bos yang cukup sangat baik, Min ya. Sangat baik. Jadi orang kampung saya, Min, penasaran dengan kamu, dengan Takim, sampai saya ditanya macam itu. Ya. Alhamdulillah sahabatku semua, Bang Toha bisa merasakan masakan tom yum yang dibawa Amin daripada Malaysia. Min, satu tom yum ini berapa, Min, satu botolnya? Sekitar 10 ringgit lebih, Mas. Oh, sekitar 10 ringgit lebih. Iya. Cukup murah, Min ya? Cukup murah. Tapi sayang sahabatku semua, kalau di kampungnya Bang Toha untuk cari benda-benda macam ini memang begitu sangat sulit. Dan kali ini Amin nak dadar telur. Jadi sebiji benar-benar macam di kedai yang ada di Malaysia. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai asik masak tadi lupa. Aduh. Ini carrotnya nggak dimasukkan, ini kenapa? Lupa, nggak apa-apa lah. Itu sudah sedap kok. Apa mau kasih masuk? Takutnya nanti nggak lembut. Kan harus lembut. Nggak apa-apa, next nanti. Oh, next nanti ya, video selanjutnya ya kan? Iya. Masak tom yum seafood ya kan? Iya. Yang ini kan tom yum ayam ya kan? Iya. Lupa tadi, asik sembang-sembang ya kan? Sembang. Asik kita cerita tentang pengalaman kita di Malaysia ya kan? Betul. Sampai orang kampung di sini penasaran seberapa enaknya sih kerja di sana, kok sampai kamu punya saudara baru sekejap sudah balik lagi, Min, sekarang kamu sudah terikut budaya orang Malaysia ya? Alhamdulillah. Kalau masak bukan satu lauk saja. Kalau masak beberapa jenis lauk. Sudah ada tom yum, tapi kamu buat telur dadar. Ya. Jadi kalau terbiasa. Jadi kalau di Malaysia sahabatku semua, sering kita diajak makan dengan warga kampung, Min ya. Lauknya itu sangat banyak, bukan hanya satu jenis saja.
Dan di sini sahabatku semua bedanya kalau misal kata kita sudah masak tom yum, ya udah tom yum ini saja, ya kan? Ya. Coba tanyakan ke istri Min. Di sini tuh satu lauk kan? Coba tanyakan ke istri. Dek, di sini kalau masak berapa lauk? Satu. Enggak. Misalnya sudah masak ayam, enggak ada masak lauk lain. Enggak ada. Ayam ya ayam. Nah, Kalau tuh. ada ayam lagi nanti keluar uang lagi. Nah, jadi macam itu sahabatku semua. Jadi di sini misal kata masak ya cuma satu lauk saja, nggak banyak jenis lauk. Kalau di Malaysia itu berbagai jenis lauk masaknya. Betul, jom makan. Dan saya juga nak makan. Sudah lama nggak pernah makan masakan seperti di Malaysia. Salah satunya adalah tom yum. Tom yum ini sangat populer di Malaysia. Hampir setahun tak pernah makan tom yumin. Ya Allah, Mas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nampak begitu sangat sedap. Apalagi pesnya Amin bawa daripada Malaysia. Harusnya beli itu Min, yang kaleng besar itu. Kemarin nggak ada. Oh, kemarin nggak ada. Iya, Tom yum itu banyak jenis Min ya. banyak jenis. Ada tom yum daging. Gimana istri? Suka? Mantap, buka. Tuh kan? Enak. Suka. Mantap. Istri Bang Amin suka katanya. Enak. Jom jemput makan semuanya sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Macam di Malaysia tak kira-kira ini. Bismillah. Gimana? Mantap Min. Enak. Macam di Malaysia. Kira-kira kalau dijual aku nggak? Coba tanya ke istri. Istri kamu. Kira-kira dijual aku nggak, Dek? Bisa. Jadi kan mirip kayak asam-asam, tapi beda. Mirip kayak asam-asam, tapi beda. Mungkin masih masuk kalau sama lidah orang Jawa. Masuk ya? Nah, mungkin kalau dijual laku di kampung saya. Dan ini nanti kalau masak tom yum seafood lagi sedap deh. Ada sotong, udang, ayam, Tapi nggak makan ataupun tom yum campur. Ya, gimana? Tapi nggak makan sotong. Nggak makan sotong. Kata istrinya Amin, kalau dijual di kampung Jawa masih boleh lah. Kalau untuk lidah orang Jawa masih boleh menerima. Mantap ini ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sama itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terobati ya. Terobati. Rindu makanan Malaysia hari ini. Selasa saya berada di warung Simpang Min. Simpang Mersing. Simpang Mersing. Bismillah. Tidak lengkap kalau tak pakai telur goreng. Masya Enak Allah. deh. Ini anaknya Bang Toha. Ya, Nanti mau saya buatkan yang seafood. seafood. Yang seafood lagi sedap. Sebab tadi sudah beli Ya. udang sama sotong. Tinggal beli sayurnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk telur. Kemarin istri bertanya Min, Ya. makan kari daging mana? Mau ke sini Ya. petang hujan. Kenapa kemarin nggak datang sini? Hujan, jadinya tak jadi datang ke sini. Nanti saya masakin lagi kari kambing nanti. Nanti masakin kari kambing Min. Ya, lagi sedap. Dan jadi selepas kali ini saya mau masakan istri saya Tom yum. tom yum seafood. Biar nanti kalau tengok video saya, oh senang ya makan sedap terus apa tak lupa istri anak gitu. Tapi alhamdulillah, Tak ingat istri sama anak. ya, tapi alhamdulillah saya pun juga sudah dibagi pes tom yum Amin, dan tadi Bang Toha juga sudah beli udang sama sotong, dan Bang Toha mau masak tom yum sotong. Jadi tinggal beli sayur-sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Masya Allah. Sedap apa deh?
Mana sih? Beli ayam berapa nih? Setengah kilo saja. Oh, mahal kan gitu ya. Iya. Jom, sahabat semua, sebelum makan. Nanti selepas makan, Bang Toha mau lanjut cerita lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Min. Sama-sama. Masakannya sangat sedap dan mengobati kerinduan saya. Ya. Karena kalau di kampung sini nak cari tom yum juga susah dan Ini tidak ada mas yang menjual tom yum. nggak ada yang menjual tom yum ya. Tidak ada. Dan alhamdulillah hari ini Bang Toha nak balik dan tukar saya yang masak, mau masakin istri tom yum. Hari ini mau masak tom yum? Iya, jadi hari ini saya langsung mau masakin tom yum. Sebab tadi makan tom yum ayammu, masya Allah seger banget. Dan kebetulan nanti Mbak Feni saya suruh makan tom yum juga. Sebab Mbak Feni juga belum pernah makan tom yum. Betul sekali. Oke sahabat semua, kali ini Bang Toha mau singgah tempat kedai. Kok singgah tempat kedai sih? Mau singgah ke kedai untuk berbelanja terlebih dahulu. Next, nanti gantian Bang Toha masak tom yum. Di antara salah satu Maggi yang paling sedap di Malaysia, sampai-sampai istri dan anak saya begitu amat sangat menyukainya. Bahkan kemarin jiran sampai bertanya, adik kamu tak bawa Maggi kari ke? Sebab Maggi kari ini kalau di Indonesia tidak ada sahabat semua. Ada yang namanya Maggi kari, tapi rasanya tak macam yang daripada Malaysia. Dan kebetulan hari ini Bang Toha nak masakkan anak saya Maggi kari. Sebenarnya nak masakkan tom yum hari ini cuma karena Bang Toha belum berbelanja. Jadi hari ini anak sampai minta dimasakin Maggi kari. Dan di Malaysia biasanya kalau kita makan Maggi kari bukan hanya dibuat Maggi kari kuah saja, tapi kadang-kadang ada yang dibuat mie goreng kari. Alhamdulillahirobbilalamin sudah siap Maggi karinya. Dek Afan suka Maggi kari? Suka. Suka? Di film Ipin Upin ada Maggi kari tak? Enggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau ada paman pulang dari Malaysia pasti pesan Maggi kari lah. Jadi seperti ini sahabat semua. Tadi Bang Toha buat tak pakai campuran seperti sayur-sayur ya. Jadi cuma Maggi dan telur. Dan ini di Indonesia belum ada macam ini deh ya. Ya. Enak. Enak. Jom untuk sahabat semua jemput makan. Jadi untuk masak tom yumnya mungkin malam sekalian sama Mbak Feni deh ya. Ya. Kebetulan Mbak Feni tak pernah makan tom yum. Nanti saya akan jumpa dengan Mbak Feni. Akhirnya sore hari ini Bang Toha gagal masak tom yum karena kebetulan anak mengajak main ke alun-alun. Atau biasanya kalau di Malaysia ini disebut dataran. Cuma yang membedakan dataran di Indonesia dengan dataran di Malaysia itu berbeda jauh sahabatku semua. Yang dimana kalau di Malaysia datarannya ada tempat untuk bermain kanak-kanak secara gratis. Dan di sini biasanya kalau di alun-alun atau di dataran ada juga penjual makanan yang dimana makanan ini mirip seperti yang ada di Malaysia, yang di mana kalau di Malaysia dinamakan apam balik, tapi kalau di Indonesia dinamakan krepes. Ini macam versi apam balik yang crispy sahabatku semua. Dan di sini kalau kita misal kata anak-anak bermain harus bayar Rp10.000 atau setara Rp2.30. Jadi macam ini dataran di Indonesia. Di sini juga ada penjual mie ayam dan juga bakso. Makanan yang paling populer di Indonesia ketika sore hari atau malam hari biasanya mie ayam dan bakso. Untuk satu porsi mie ayam dan bakso di Indonesia kalau kita berada di pekan sekali dengan minumannya biasanya sekitar Rp40.000 atau kalau diringgitkan sekitar berapa ya, Rp40.000 sama dengan ya sekitar 10 ringgit sahabatku semua. Karena sekarang ringgit Malaysia makin sangat mahal. Dan kemarin di media sosial viral bab pasal pelancong daripada Malaysia difitnah katanya tak bayar makan di rumah makan nasi Padang pagi sore. Dan memang
nasi Padang di Indonesia begitu sangat populer. Termasuk salah satunya di tepi jalan ini juga ada penjual nasi Padang. Dan kali ini Bang Toha akan makan nasi Padang bersama sang istri, yang dimana menjadi perbincangan hangat di media sosial bab soal kemarin ada peristiwa yang dimana turis Malaysia dituduh tidak bayar makan di restoran pagi sore. Padahal turis tersebut sudah bayar makan, tahu-tahu diviralkan. Dan ini memang sangat disayangkan sahabatku semua, yang dimana kalau di restoran Indonesia, yang restoran besar itu kan sudah ada CCTV-nya, tapi kenapa harus buat macam itu? Kasihan kepada saudara kita yang daripada Malaysia. Jauh-jauh ketika datang ke Indonesia ingin makan, ya kan, justru sudah bayar makan, ya kan, restorannya sudah terkenal. Bahkan kalau saya lihat pelancong daripada Malaysia selalu membuat video tidak sah datang ke Indonesia kalau tidak makan di restoran tersebut. Berarti restoran tersebut sudah mempunyai brand yang cukup sangat kuat, tapi ternyata sampai membuat ulah atau membuat hal yang sangat-sangat istilahnya itu tak patut. Dan akhirnya pihak daripada restoran tersebut klarifikasi. Dan kalau sahabatku semua makan di Indonesia, misal kata datang jalan-jalan di Indonesia ingin cari makanan yang murah, di tepi jalan di Indonesia makanannya itu memang sangat murah. Misal kata teringin nak makan nasi Padang, kalau di Pekan di kampungnya Bang Toha ada penjual nasi Padang yang menggunakan mobil, dan biasanya 3 orang tak sampai pun 100.000. Dan tidak semua makanan di Indonesia yang di tepi jalan itu kotor, ada pula yang bersih. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua yang daripada Malaysia ketika melancong di Jakarta atau di Bandung, ketika ingin mencari makanan yang murah-murah, yang enak, mungkin bisa mencoba warung-warung yang berada di tepi jalan. Salah satunya di sini Bang Toha tengah membeli nasi Padang, yang dimana di sini untuk satu porsi nasi Padangnya biasanya harganya sekitar Rp20.000 atau sampai dengan Rp25.000. Jadi kalau misal kata 3 orang memang tak sampai 100.000. Tapi kalau di Indonesia misal kata anak cari makanan di tepi jalan harus benar tengok terlebih dahulu dari segi tempat, dan biasanya kalau yang rame jelas-jelas masakannya sedap, dan cari yang tempat bersih. Ini meskipun berada di tepi jalan tapi tempatnya bersih sahabatku semua. Jadi abang-abangnya ini jualannya menggunakan mobil atau kereta. Dan di Indonesia setiap malam di tepi jalan itu banyak penjual makanan yang memakai gerobak, yang dimana hal ini tak biasa di Malaysia sahabatku semua, tapi di Indonesia hal biasa. Dan kita orang makan di tepi jalan, tengok semakin malam justru pelanggan makin berdatangan. Dan Bang Toha akan tunjukkan seporsi nasi Padang yang harganya Rp25.000. Nah macam ini, dengan ayam bakar dihargai dengan Rp24.000, jadi tak sampai Rp25.000. Kemudian istri makan dengan rendang, yang pakai rendang itu agak mahal sedikit lah, Rp25.000. Macam inilah suasana makan di tepi jalan di Pekan Indonesia sahabat semua. Dan ternyata uang 100.000 kembaliannya masih berapa ini? Masih kembalian hampir Rp40.000. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.